Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 23-26. Kami bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Topik pembacaan firman Tuhan hari ini adalah kehidupan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita masih kecil, kita pernah belajar bermain sepeda. Untuk bermain sepeda dengan baik, tidak bisa langsung, itu memerlukan proses, di mana kita dituntun oleh orang-orang terdekat kita. Biasanya adalah ayah kita. Ayah kita akan memegang sepeda kita pada saat kita mengendarai sepeda kita tersebut. Sehingga pada saat nanti kita bisa, dia melepas pegangan tersebut. Nah, pada saat kita belajar sepeda pun, kita akan mengalami jatuh dan terluka. Nah, ayah kita biasanya senantiasa sigap untuk memperbaiki kita, untuk mengangkat kita, sehingga tetap kita bisa bermain sepeda dengan baik. Pada saat kita terus belajar dan belajar di dalam pimpinan dan bimbingan ayah kita akhirnya bisa bermain sepeda dengan baik. Bahkan sampai sekarang kita menjadikan sepeda mungkin sebagai hobi kita dalam berolahraga. Ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menjaga dan memelihara umat kepercayaannya. Kita melihat bagaimana cara hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan ada 3 tahapan di mana orang benar berhidup di dalam Tuhan. Pertama, dia harus menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia membuka hatinya supaya Tuhan masuk untuk memimpin kehidupannya. Setelah itu dia memberikan Tuhanlah yang memimpin kehidupannya ini. Di dalam setiap kehidupan, Tuhanlah yang menjadi utama atau the first priority di dalam hidupnya. Setelah itu, tahapan ketiga adalah dia senantiasa tetap melakukan secara berkelanjutan, secara terus-menerus apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. 3 hal inilah yang membuat bagaimana orang Kristen menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Proses ini memang tidak langsung seperti tadi kita belajar bermain sepeda. Proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan. Seperti Tuhan katakan bahwa benih yang ditanam di tanah yang subur pun memerlukan waktu untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa dirasakan oleh semua orang. Demikianlah kehidupan kita. Kita tidak bisa instan untuk mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Butuh pengorbanan, butuh kerja keras, bahkan butuh air mata untuk mencapai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang kemudian kita dapatkan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan menjanjikan bahwa akan memberikan kehidupan yang penuh harapan. Kehidupan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan penuh harapan. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, tetapi Tuhan menjanjikan harapan di tengah-tengah kehidupan ini. Khususnya di masa pandemi COVID-19, di mana orang merasa tidak memiliki harapan. Orang-orang percaya tetap berpengharapan dalam Tuhan. Karena apa? Karena Dia
telah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian setelah kita diberikan harapan oleh Tuhan, apa lagi yang Tuhan berikan kepada orang yang berkenan di dalamnya? Tuhan menjanjikan anak cucunya, keturunannya tidak akan meminta-minta, tidak akan hidup dalam kesusahan, tidak akan hidup di dalam ketakutan. Tuhan menjanjikan di Mazmur 12 bahwa keturunan orang benar akan mengalami janji berkat Tuhan yang luar biasa. Anak cucunya akan dihormati di mana-mana karena keturunan orang benar mempunyai warisan yang istimewa. Artinya Tuhan menjanjikan warisan yang istimewa kepada orang-orang benar sampai kepada keturunannya. Oleh karena itu, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah saat ini kita hidup dalam perkenanan Tuhan Yesus. Karena dengan perkenanan Tuhan Yesus, kita akan memiliki harapan dan keturunan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.